Alhamdulillah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nabi wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita haturkan segala syukur kita, puji kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beriman, bertakwa, dan insya Allah juga selalu berikhtiar meningkatkan amal soleh kita. Mudah-mudahan hadirin kondisi seperti ini dapat istiqomah, bahkan meningkat yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, hingga nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati. Tidak ada lain mati kita melainkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan teladan, memberikan contoh-contoh uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi kita masuk babak baru, tahun baru. Kita tinggalkan tahun yang lama 2020, kita menginjak ke 2021. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika beliau Rasulullah dulu masih ada, begitu pergantian tahun seperti ini hadirin, terutama waktu itu adalah tahun Hijriah, Muharram gitu ya. Beliau selalu wanti-wanti kepada para sahabatnya, para jamaahnya, kaum muslimin, untuk senantiasa bermuhasabah, mawas diri, mengkoreksi dirinya. Bagaimana kira-kira tahun 2020 yang lalu, apakah kita sudah menjadi orang yang baik, orang yang bisa memaksimalkan waktu untuk melaksanakan takarrub kepadanya, atau masih belum? Dan ini beliau selalu wanti-wanti kepada kita. Kalau belum, mungkin karena satu dan lain hal, maka dengan meninggalkan tahun yang lama masuk kepada tahun yang baru ini, harusnya kita merubah menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai-sampai dilanjutkan wanti-wanti ini oleh para sahabat beliau. Ketika sahabat Umar tampil sebagai khalifah, beliau pernah berpesan kepada kaum muslimin waktu itu. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu masing-masing sebelum nanti pada saatnya di hadapan Allah kamu akan dihisab, diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari
Kita tidak tahu tinggal berapa lama lagi kita hidup di alam fana ini. Seperti yang pernah saya sampaikan hadirin, suatu ketika ada pasien yang sakit berat divonis oleh medisnya, oleh dokternya bahwa umurnya tinggal 10 hari lagi. Sedihnya setengah mati hadirin. Umur kok karek 10 dino mana. Ini umpama kita yang diberitahu kayak itu, gimana perasaan kita? Karena itu hadirin, orang tadi wis gak ana liya maneh kecuali setiap hari terus berdoa, sholat, berdoa, zikir, dan terus wanti-wanti pesan kepada keluarganya untuk mewakafkan ini, memberikan ini dan itu. Kenapa? Karena dia tahu hadirin tinggal 10 dino meneh. Sakjane hadirin, sebetulnya kita ini juga sudah divonis oleh Allah Ta'ala, cuma gak ditunjukkan kepada kita. Kurang pirang dino meneh kita hidup ini, ojo-ojo gak sampai 10 dino meneh hadirin. Bisa jadi loh, mungkin bisa, memang masih lama lagi, puluhan tahun lagi mungkin bisa. Tetapi hadirin, optimis semacam itu kemudian meyakini bahwa umur kita masih panjang, ini adalah satu kebodohan, kata beliau. Beliau wanti-wanti hadirin, kata Nabi, ini juga bolak-balik sudah saya aturkan. Orang yang cerdas itu, orang yang betul-betul ya cerdas, pandai ini, bukan orang yang titelnya banyak, gelarnya gandeng-gandeng, ngarep-ono buryono, oleh perlu tengah dikasih sekalian. Bukan itu hadirin. Orang yang cerdas yang sesungguhnya, kata beliau, adalah al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Wong sing cerdas yang sesungguhnya itu orang yang selalu pandai mengevaluasi dirinya. Ya opo kira-kira amalku sudah diterima Allah semua atau sebaliknya, ya apa kira-kira dosaku sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, ya apa nanti matiku, mati dalam keadaan kayak apa, matiku bagaimana. Nah hadirin, orang yang cerdas selalu mengevaluasi dirinya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, dia selalu ingat akan matinya. Jadi eling mati. Orang yang cerdas itu eling mati hadirin. Karena ini cerita yang juga dulu sering kita sampaikan. Satu ketika Nabi mengajak para sahabatnya refreshing, rekreasi di pinggir pantai, di pinggir lautan lepas hadirin. Kemudian beliau mencelupkan jarinya hadirin, terus diangkat, ditanyakan oleh beliau kepada para sahabatnya, kamu tahu berapa perbandingannya air yang melekat di jari-jariku ini dengan air yang ada di lautan lepas itu? Coba hadirin, kan tidak sebanding toh. Air yang melekat di jari itu paling berapa cc, tetapi yang di lautan lepas itu masya Allah, sopo sing iso ngitung. Nah hadirin, sebetulnya hidup dan kehidupan ini kata beliau diibaratkan seperti air yang menempel di jari itu dunia. Hidup kehidupan kita itu seperti air yang menempel di jari-jarinya Nabi itu. Sementara akhirat nanti tidak ada pinggirnya, tidak ada akhirnya, kholidina fiha abadal abadilah. Orang yang di akhirat nanti bisa senang, bisa di surga ya selama-lamanya dia akan senang. Tetapi hadirin, kalau na'udzubillah di akhirat dia masuk neraka, ya selama-lamanya sebanyak air di lautan yang tidak bisa kita hitung itu. Karena itulah hadirin, beliau wanti-wanti selalu ingatlah mati. Mati itu adalah untuk orang yang beriman, bukan merupakan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah merupakan awal hidup yang baru dalam rangka menghadap Allah Ta'ala, melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh apa saja yang pernah kita lakukan ini di hadapan Allah hadirin. Sekecil apapun kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin, kalau bisa mati membawa amal yang baik, yang banyak, beruntunglah dia. Fa amman sakulat mawazinuhu fahuwa
fi isyatir radiyah. Orang mati itu gak ono sing gak membawa dosa, pasti bawa dosa. Tapi hadirin, kalau amal baiknya jauh lebih banyak, ya, dosanya hanya sedikit kalah dengan kebaikannya. Kata Allah, fahuwa fi isyatir radiyah, dia adalah dalam kehidupan yang diridhoi Allah Ta'ala, segera mendapatkan rekomendasi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mulanya hadirin ya, mumpung kita masih bisa, mari kita tingkatkan kebaikan kita, amal soleh kita, dan kita kurangi yang banyak-banyaknya dosa-dosa kita. Seiring nanti kita akan masuk pada bab baru di bab taubat nih. Dan yang kedua hadirin, kata beliau, orang yang cerdas itu wa amila lima ba'da mauti, orang yang selalu berbuat baik untuk sesudah matinya. Nah, orang mati ya, sekalipun mungkin dia membawa amal baik, tetapi kalau amal buruknya, dosanya jauh lebih banyak. Apa kata Allah Ta'ala? Wa amman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan baiknya ada tapi ringan, jumplang nanggone sing elek yang buruk, jadi berat buruknya. Apa kata Allah Ta'ala? Fa ummuhu hawiyah. Jadi wong hadirin, kalimatnya saja fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Allah loh hadirin yang bilang ya. Jadi nanti ditimbang amalnya, berat buruknya, berat amal jahatnya, maka dia segera menempati hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang amat dahsyat siksanya. Karena itu hadirin, sebuah makalah, wakilah riwayat Nabi mengatakan begini, man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, dialah yang beruntung. Maka hadirin, sekalipun boten kathah nggih, sekalipun tidak banyak, maka mari kita adakan perubahan, peningkatan. Jadi yang kurang rajin menjadi lebih rajin, kurang loman menjadi lebih loman, kurang ikhlas menjadi lebih ikhlas, dan seterusnya. Pokoknya terus meningkat, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbunun. Lek ana wong hari kemarin, hari sekarang, hari esuk padha ae, gak ana peningkatan. Jadi ibarat anak sekolah gitu, kemarin kelas 3, tahun ini kelas 3, tahun kemarin orang munggah naik kelas 3 lagi. Apa ndak tekor hadirin? Rugi dia, rugi yang serugi-ruginya, akan lebih rugi lagi, akan dikutuk manakala dia lebih buruk daripada hari yang kemarin. Wa mangkana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'unun. Lek ana wong kemarin kelas 3 nggih, mestinya sekarang kelas 4, ini gak munggah kelas 4, malah didukno karena kejahatannya, karena perbuatannya. Nah hadirin, dialah yang terkutuk. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, melalui kesempatan ini, karena kita mengawali tahun baru, mari hadirin kita buka lembaran tahun ini, kita jadikan lebih positif, lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Terutama kalau kita mengerjakan sholat ya, kata beliau, juga kata para ulama, orang yang sholatnya baik itu orang yang ketika melaksanakan sholat itu dalam angan-angannya hadirin, dia meyakini, mengakui bahwa sholat yang aku kerjakan ini adalah sholat yang terakhir, sholat yang terakhir, karena saya tidak tahu nanti waktu berikutnya masih bisa sholat apa enggak. Kok diri masih bisa, dia meyakini lagi bahwa sholat itu adalah sholat yang terus begitu hadirin. Sehingga dengan begitu maka dia dalam melaksanakan ibadah, terutama sholatnya, betul-betul ka'annaka tarahu, yakinlah bahwa kau sholat itu disaksikan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kau belum bisa betul-betul, yakin saja pokoknya kamu terus diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga karena yakinmu melihat Allah itulah, maka insya Allah sholatmu akan sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin,
kita sama-sama belajar nggih. Belum ada kita yang bisa sholat seperti sholatnya Nabi. Padahal Nabi pernah perintah kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Berupayalah kamu sholat seperti sholat yang aku kerjakan. Tapi tidak bisa hadirin, kita sholat seperti sholatnya Nabi itu sulit sekali, jadi mustahil kayaknya. Tetapi paling tidak kita berupaya. Setiap kita ingat selain Allah, ingat bacaan-bacaan selain bacaan yang kita baca, segera kita kembali. Terus fokus, ingat, konsentrasi kepada Allah Ta'ala, sambung sampai akhir sholat kita. Insya Allah dengan begitu kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbuatan-perbuatan di luar sholat kita, manakala sholat kita baik, insya Allah jaminannya kata Allah Ta'ala, tanha anil faksha wal munkar. Mudah-mudahan kita masuk kepada tahun baru ini akan menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga nanti pada klimaknya, pada saatnya kita kembali ke hadirannya, betul-betul dibaring mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita lanjutkan taklim kita yang kemarin sudah kita buka tapi belum kita baca ini, yaitu bab taubat. Taubat hadirin, sekalipun kita merasa itu belum tentu pasti. Sekalipun kita merasa tidak punya dosa, perasaan kita kan kayak gitu gitu. Padahal manusia tidak pernah luput dari dosa, pasti ada dosa. Maka wajib hukumnya bagi orang yang berdosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat ini ada dua hadirin. Taubat atas dosa-dosa kita yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, seperti ahli minum-minuman keras, ahli mabuk, zina dan lain sebagainya. Ini dosa yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada dosa yang berhubungan dengan sesama makhluk, khususnya kepada sesama manusia. Pernah mengambil barangnya, misalnya pernah mendoliminya, pernah menghujat, pernah riba, dan seterusnya. Nah, jadi ulama berkata, kalau ulama at-taubatu wajibatun, bahwa taubat itu hukumnya wajib hadirin. Kayak itu ditunda-tunda, gak boleh disepelekan. Min kulli dzambin, dari segala macam dosa, baik dosa yang kecil lebih-lebih dosa yang besar. Fa in kanat al maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Lan iki sing kula aturaken wau, kalau dosanya adalah dosa yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, la tata'allaqu bihaqi adamiyin, yang tidak ada hubungannya dengan sesama manusia, dengan sesama anak Adam, falaha salah satu surutin. Maka dosa yang langsung berhubungan Allah Ta'ala ini syaratnya adalah ada 3, wakilah ada 4. 3 itu apa? Yang pertama hadirin, ayyuqla'a anil maksiyah. Jadi dosa apa saja yang kita lakukan yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala itu harus berhenti total. Ini syaratnya taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak berhenti hadirin, ya sudah memenuhi tapi cuma 2 tidak bisa. Jadi harus ketiga-tiganya. Yang pertama berhenti total atas perbuatan dosa kepada Allah Ta'ala. Wasani, dan yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha, getuni, menyesali. Jadi panjenengan harus bisa merasa menyesal. Tobat yang baik, yang betul, yang dianggap nasuha adalah yang betul-betul bisa menyesali perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukannya kepada Allah Ta'ala. Itu misalnya zina, ini dosa hadirin langsung berhubungan Allah Ta'ala. Dosa zina itu sudah luar biasa beratnya hadirin. Ada yang menyampaikan barang siapa yang berzina sekali saja tidak segera bertaubat, maka ibadahnya 40 hari
40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya dosanya berbuat zina, zina yang sesungguhnya. Tetapi hadirin, di balik zina yang sesungguhnya ini juga sebetulnya ada zina-zina anggal tatubu, zina mata, zina lesan, zina telinga. Wes aku gak melok rasane ngurungono tok, ini zina telinga namanya. Oke. Kemudian hadirin, dosa zina yang sudah begitu besar itu ternyata masih kalah dengan dosa ghibah, ngrasani wong. Kenapa? Kalau dosa zina, zina dosa besar, ini kita taubat dengan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, insya Allah sudah dimaafkan Allah Ta'ala. Tetapi tidak dengan ghibah hadirin, ngerasani. Ngerasani itu bisa diampuni oleh Allah dosanya ngerasani, manakala kita sudah dimaafkan oleh orang yang pernah kita rasani. Jadi yang kedua syaratnya taubat kepada Allah Ta'ala adalah menyesali, nyesel betul pokoknya, berjanji. Dan yang ketiga wasalisu ayyazama, berazam keras, berniat keras, bermaksud keras, alla ya'uda ilaiha abadan, untuk tidak mengulangi dosa itu kembali selama-lamanya. Fa in fuqida, maka manakala kurang dari tiga ini, ahada salah satu lam tasih taubatahu, maka tidak sah taubatnya. Bahkan hadirin, kata ulama ada yang menambahkan di samping tiga ini harus ada tambahan satu, yaitu mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Semakin rajin ibadah, rajin sedekah, baca Al-Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya. Jadi di samping tiga ini diingat-ingat, jangan lupa yang pertama berhenti, yang kedua menyesal, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan yang keempat ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini manakala dosanya adalah dosa-dosa yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat, sekarang kalau adalah al-maksiatu, maksiat atau dosa itu tata allaku, berhubungan biadamian dengan sesama manusia atau sesama anak Adam, fasurutuha arba'atun, syaratnya ada empat. Empat itu apa? Hadis salah satu tiga ini tadi, berhenti dari berbuat dosa, menyesali dan berniat untuk tidak mengulangi lagi, ditambah wa ayyabru'a min haqqi sahibiha, dia harus minta ridhonya atau izinnya kepada pemiliknya sesuatu yang dia ambil. Misalnya pernah mencuri barangnya, dia harus minta ridhonya dulu, minta halalnya dulu. Wa in kanat malan au nahwihi, ini kalau harta atau sesamanya, maka raddahu, dia harus ngijoli, menggantikannya ilahi kepada saudaranya. Wa in kanat hadu katfin wa nahwi makanahu minhu au talaba afau, kalau dia bukan berupa materi, tetapi dia pernah dolimi, misalnya memfitnah, misalnya berbohong dan lain sebagainya, atau pernah dulu ketika sama-sama masih menjabat, dia atasannya, kemudian ada di antara anak buahnya yang mestinya bisa naik pangkat, dia halang-halangi hadirin supaya tidak naik lah. Ini zalim hadirin. Semua itu yang pernah dia lakukan, dia harus istahlahu minha, dia harus minta ridhonya. Kalau berupa materi tadi harus dia kembalikan lebih dahulu. Wa yajibu ayyatuba min jami dzunub, itu sudah ini, dan taubat itu wajib dilakukan dari segala macam dosa. Wa intaba min ba'diha sohat taubatihi inda alil haqi min dalika dzambi wa baqiya alaihil baqi. Nah, misalnya hadirin, seseorang punya dosa kepada satu orang, dia sudah minta kepada seorang itu maafnya, dia sudah diampuni, maka dosanya dengan orang yang satu itu hadirin sudah dimaafkan oleh saudaranya, dia berarti sudah diampuni dosanya untuk orang itu. Tetapi untuk orang yang lain lagi, maka belum akan dimaafkan sebelum dia juga minta maaf atau minta halalnya
kepada orang yang dia zalimi atau diambil haknya itu. Demikian pula hadirin kalau dosanya macam-macam gitu. Ya pernah mengambil barangnya, juga pernah memfitnah, pernah berdusta, pernah ghibah, maka semuanya harus ditaubati satu persatu sampai habis hadirin. Kalau tidak satu persatu, maka yang belum ditaubat itu belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, mari mumpung kita masih punya kesempatan janganlah kita nanti termasuk orang yang muflis. Muflis itu orang yang pailit di akhirat, bangkrut di akhirat. Kenapa bangkrut? Ya, kelihatannya dia mati membawa amal baik yang banyak. Ya rajin poso, rajin sedekah, rajin, pokoknya baiknya akeh banget sampai sulit menyebutkan satu persatu saking akeh. Tetapi sayang 1000 sayang, di samping dia mati membawa amal baik yang banyak itu, dia ternyata juga membawa amal buruk, dosa-dosa yang tidak kalah banyaknya, sehingga nanti di akhirat mestinya dia segera beranjak masuk ke dalam surga. Rupanya di dunia dulu orang-orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia ghibahi, yang pernah dia ambil harta dan lain sebagainya, rupanya satu persatu nuntut hadirin. Wis nang kono apa sing digawe joli kecuali pahalanya, maka pahala kebaikannya diambil dikasihkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Begitu seterusnya hadirin, sampai kebaikannya, amal puasanya, amal sholatnya, amal hajinya, amal apa saja entek pisan saking banyaknya kezalimannya. Nah terus sekarang amalnya baik sudah habis, yang nuntut masih banyak, apa yang mau dikasihkan? Nah rupanya hadirin, wis entek kebaikannya, dosa-dosanya orang yang masih nuntut tadi itu diambil diberikan kepada dia. Itu dikatakan oleh Nabi muflis namanya, atau bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa ya jangan, kalau kita usahakan jangan sampai terlibat ini, nanti rugi hadirin. Jadi kita tidak akan dapat apa-apa, kita hanya melihat saja. Ini sama yang pernah kita sampaikan, famayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi dia tidak terima pahalanya, hanya yarah saja, hanya melihat saja. Kenapa? Ya karena tadi itu. Sebaliknya ada orang yang famayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Ada orang yang berbuat baik tidak menerima pahalanya, tetapi ada orang yang berbuat jahat tidak menerima dosanya. Kenapa? Karena sudah melakukan pertaubatan di dunia sebelum dia mati. Nah, mudah-mudahan kita bisa ingat kepada dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan, sehingga kita segera melakukan taubat sebelum kita sampai kepada ajal kita. Beruntunglah orang yang bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala dan diterima amal baiknya. Baik hadirin, sebelum kita lanjut mungkin ada yang perlu Pak, ada, monggo silahkan. Pantesan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, itu ada salah satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah doa itu, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Nah, kebaikan itu yang meliputi apa saja Pak Ustaz? Padahal selama kita hidup di dunia, tentu kita tidak tahu apa yang sudah kita berbuat, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk.
kita juga nggak tahu. Oke. Nah sekarang meliputi apa yang diminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Oke. Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, khususnya Bapak Gus yang bertanya, sebetulnya ini kalimat yang sangat disederhanakan oleh Allah Ta'ala, sehingga karena sederhana itu semua lapisan umat manusia mudah untuk menerimanya. Maksudnya berilah ya Allah, nah itu artinya kami ya, kami itu untuk dan orang lain. Kebaikan di dunia, maksudnya kebaikan itu ya kebahagiaan, serba sukses, ya sugih, ya seneng, ya tidak pernah loro, ya terhormat, pokoknya serba bejo, lumayangan. Jadi tidak semacam tidak kurang satu apa saja. Misalnya seperti yang pernah dialami misalnya oleh Nabi Sulaiman misalnya. Nabi Sulaiman itu bukan sekedar nabi tapi sekaligus raja yang kaya raya. Nabi Yusuf misalnya, dan demikian pula para sahabat-sahabat Rasulullah yang kebaikannya luar biasa saat dia berada di dunia, luar biasa kekayaannya, luar biasa derajatnya, luar biasa kesenangannya, sehingga karena kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itulah maka dia bisa berbuat baik untuk akhiratnya, bisa beribadah lebih banyak kepada Allah Ta'ala, bisa berinfak, berderma, sedekah, hibah dan lain sebagainya, sehingga di samping dia di dunia hasanah, bahagia, senang, gak kurang satu apapun. Karena kebaikan itu dia yakini bahwa tidak ada lain melainkan semata-mata titipan dan amanat Allah Ta'ala, dan dia tasarrufkan, dia laksanakan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala sebagai amanat. Maka karena kebaikannya itulah maka di akhirat dia juga dibuat bahagia oleh Allah Ta'ala. Maksudnya surga, Bapak. Jadi di dunia senang, di akhirat juga senang surga. Bukan hanya surga oleh surga tok, tetapi wakina azabannar, dia juga diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Ta'ala tanpa mampir ke neraka sekalipun sebentar terlebih dahulu, langsung surga. Nah ini yang kita cita-citakan. Karena itulah Bapak, Allah mengajari kepada kita. Sebelum itu ada juga kalimatnya berbunyi gini, Rabbana atina fid dunya wa malau fil akhirati min khalaq. Sebelum itu toh, gitu. Itu ada. Ini kalau diuraikan panjang Bapak. Ada sekelompok manusia yang hanya minta kebaikan, kesenangan, kebahagiaan di dunia saja. Dia sama sekali tidak menyinggung akhiratnya. Maka ada orang-orang yang diberi seperti itu, di akhirnya dia tidak dapat apa-apa kecuali kesengsaraan. Nah, yang kedua inilah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Di dunia seneng, termasuk orang kena corona, termasuk pokoknya sehat terus, tidak kurang satu apa, sekalipun mungkin ya sederhana tapi bahagia. Bahagianya hati inilah yang amat mahal nilainya. Plus nanti di akhirat juga bahagia karena surga dan tidak diawali dengan masuk neraka. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang yang bisa masuk surga memang, tapi terlebih dahulu diawali masuk neraka. Dan masuknya neraka juga tidak sama. Ada yang sebentar saja ada, nganggu sandalin rokok, mari mulai terus bebas masuk surga ada. Ada yang surga hadirin berpuluh-puluh naudzubillah, beratus-ratus bahkan mungkin ribuan tahun karena kejahatannya, dosanya yang banyak dilakukan waktu masih di dunia dan dia tidak segera bertaubat. Matinya membawa dosa yang banyak yang seperti kita singgung tadi. Itu Bapak mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Pak Musa. Sebentar Pak Ustaz. Masih ada. Kebaikan di dunia itu intinya kita berbuat baik sesama umat manusia.
Tapi dengan ciptaan Allah yang lain bagaimana? Kan ada ciptaan Allah selain manusia. Misalnya itu binatang, misalnya itu alam dan lain sebagainya. Apakah kita cukup dengan sesama umat manusia atau mungkin dengan makhluk ciptaan Allah yang lain? Baik. Memang hadirin sekalian, kita diperintahkan berbuat baik bukan hanya kepada Allah dan kepada sesama manusia, tapi juga kepada semua alam di sekitar kita. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Semuanya harus kita perlakukan dengan baik. Rupanya ada hadirin kisah orang yang ahli dosa, perempuan yang ahli maksiat, wakilah perempuan nakal dengan lantaran berbuat baik kepada salah seorang makhluk Allah Ta'ala, salah satu makhluk Allah Ta'ala berupa anjing. Anjing itu kan terkesan jelek, buruk dan kotor. Tetapi ketika seorang perempuan itu berbuat baik kepada anjing itu, ternyata dia mendapatkan hidayah dan bisa masuk ke dalam surga Allah Ta'ala lantaran berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain sekalipun hanya berupa anjing. Sementara sebaliknya ada orang yang ahli ibadah, Bapak Ibu sekalian, ahli sholat, ahli puasa, tetapi dia pernah mengurung seekor kucing, dikurung sampai mati, hadirin, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, tidak diberikan kesempatan untuk bisa mencari makan sendiri sampai mati. Ternyata orang yang ahli ibadah itu gara-gara tidak berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain, dia terpaksa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian nanti di surga ada binatang-binatang dan sebagainya. Beberapa ada memang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul dan keterangan para ulama yang bisa masuk surga. Seperti salah satunya adalah anjingnya Ashabul Kahfi, itu nanti juga masuk ke dalam surga. Kemudian ontanya Nabi Soleh dan lain sebagainya. Ngaten Bapak nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang itu meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, maka bisa diberikan badal haji. Sekarang kalau misalnya orang itu meninggal tapi tidak menjalankan puasa, tidak menjalankan sholat, apakah bisa dikerjakan oleh ahli warisnya? Gitu. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih kembali Bapak Haji Sahri, khususnya untuk sholat tidak bisa diwakilkan Bapak. Jadi lewat mati meninggalkan sholat ya sudah. Kalau punya hutang puasa, ini ahli warisnya bisa mengkodoknya puasa. Tapi untuk sholat tidak bisa. Untuk haji, ya kalau dia selama hidupnya tidak pernah sholat, wallahu alam. Tapi yang jelas memang ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa nanti amal yang pertama kali akan dilihat oleh Allah Ta'ala itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya betul, sholatnya baik, maka sholat itu akan diterima oleh Allah Ta'ala beserta amal yang lainnya termasuk ibadah hajinya. Tapi kalau ada seorang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi dia kaya, punya uang, terus dibadalkan hajinya, saya tidak ngerti keputusannya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia diterima kemauan ya. Tapi rasanya kalau berdasarkan hadis tadi itu sulit Bapak untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat yang menjadi kunci utamanya. Mungkin ini pernah ada satu riwayat gambaran. Jadi ibadah di dalam Islam ini, sholat, puasa, zakat, haji itu kalau digambarkan seperti tubuh manusia ini. Dan sholat itu adalah gambaran kepalanya.
Ibadah-ibadah yang lain mungkin badannya, mungkin tangannya, mungkin kakinya. Nah karena itulah maka Nabi membuat gambaran ini. Orang yang masih ada nyawanya, sekalipun mungkin tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, masih bisa hidup. Jadi orang yang pernah sholat, maksudnya dia sholatnya baik, mungkin puasanya jelek, kemudian hajinya jelek, juga sedekahnya, zakatnya jelek, tapi sholatnya baik, insya Allah dia masih ada harapan dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala, sekalipun mungkin dalam waktu yang lama. Tapi lek sholatnya wis gak, sekalipun mungkin dia puasa, dia haji, dia zakat, gambaran tubuh manusia tadi opo ono wong sing urip tanpa kepala. Ini gambaran yang pernah disampaikan Nabi sendiri. Jadi sekalipun ada nyawanya kan tidak mungkin manusia, tidak mungkin ada nyawanya kalau tidak ada kepalanya. Mesti dia mati. Itu gambaran berarti orang yang melakukan ibadah tanpa sholat, amalannya akan sia-sia. Wallahu alam bisawab. Nggak nggih. Lah iso aja sampai sholat ini cacat iso nggih. Iso mari kita pertahankan semampu-mampunya sebaik-baiknya. Ngaten, monggo. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Kusuma Idia Di Facebook. Di online ada Ibu Diah Kusuma Nengati. Nah, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, apakah benar kebaikan atau keburukan seseorang itu akan terlihat bila sudah meninggal dunia? Mungkin ini mungkin waktu sakaratul maut maksudnya. Amalnya terlihat ketika orang itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Kemudian kita terima kasih. Mungkin ada lagi sudah saja. Sudah. Ya. Ya memang setiap amalan manusia, apapun amalannya, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, di hari penghisaban nanti semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena diperlihatkan itulah manusia tidak akan bisa mengelak kembali atas apa yang pernah dia lakukan. Di samping dia sendiri ditunjukkan atas amalan-amalannya itu, catatan-catatan yang pernah dilakukan oleh malaikat petugas Allah juga akan ditunjukkan. Di samping Allah Ta'ala sendiri maha menghisab dan amat sangat cepat hisabnya. Karena itulah hadirin, di dalam ayat tadi yang sudah kita baca ada firman Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amal yang pernah dilakukan oleh manusia, siapa saja termasuk kita, nanti dia akan melihat amal yang pernah dia lakukan itu. Sebaliknya keburukan yang pernah dia lakukan, sekecil apapun nanti di hadapan Allah Ta'ala dia juga akan melihat yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Lah, apa hanya melihat kemudian tidak mendapatkan imbalan atau balasannya? Yang menjadi ketentuan adalah akhir daripada kehidupannya, akhir daripada perjalanan hidupnya, matinya bagaimana. Kalau dia selama hidupnya misalnya naudzubillah berbuat baik, surga seakan-akan tinggal satu langkah saja, tinggal pokoknya mati swarga mboten mawon. Tapi sayang, 1000 kali sayang, dia matinya tidak membawa iman. Seperti kisahnya Barseso misalnya, orang yang luar biasa ibadahnya ternyata ditipu oleh iblis, matinya sujud kepada iblis sehingga naudzubillah matinya sulul khotimah. Amal-amal yang baik yang banyak yang pernah dia lakukan, dia tidak menerima balasan atau pahalanya, dia hanya yaroh melihat saja. Bal'am bin Bawrah misalnya, hadirin, Bal'am bin Bawrah ini salah seorang manusia yang pernah hidup di zamannya Nabi Musa. Dia diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, punya ilmu namanya Ismul Azam. Sehingga karena
Ismul Azamnya itu setiap dia berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan pernah dia satu kali berdoa belum selesai oleh berdoa wis dikabulkan oleh Allah Ta'ala, saking hebat doanya. Namun sayang Bal'am bin Ba'urah ini karena khianat kepada Nabi Musa, dia hidup waktu Nabi Musa dia khianat, maka disebutkan di dalam Al-Quran misalnya Bal'am bin Ba'urah ini dia dirupakan seperti anjing dan naudzubillah dikutuk oleh Allah Ta'ala, bukan hanya berupa anjing tapi matinya naudzubillah sekali lagi su'ul khotimah. Ini orang yang ahli berbuat baik tapi sayang matinya su'ul khotimah, dia tidak bisa menerima amal, dia melihat amalnya. Sebaliknya ada orang yang dulu kita ceritakan itu ya, orang yang membunuh orang sudah sampai 100 orang. Membunuh orang itu dosa yang paling akhir, Bapak. Maksudnya paling akhir itu membunuh saja sudah biasa, berarti dosa-dosa yang lainnya, yang minum, yang mencuri, zina itu sudah lebih biasa lagi. Dosanya mateni wong 100 orang. Rupanya sebelum mati dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, sekalipun taubatnya belum betul-betul sempurna, tapi taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita ketemu di bab ini ya, riwayat itu. Maka dia dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala karena taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin, menjawab pertanyaan ibu penanya tadi itu, apakah nanti amalnya bisa dilihat oleh dia yang melakukan? Pasti bisa, memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyaklah berbuat baik. Ada sebuah riwayat hadis yang menerangkan, takutlah kamu kepada neraka Allah Ta'ala sekalipun hanya senilai separuhnya kurma. Kurma itu kilo sakilo. Ya sembuh kan. Delok kurma ini macam-macam, ada yang mahal, ada yang tidak mahal, ada yang murah. Ini kita diperintahkan oleh Allah melalui Nabi, melalui Rasulullah untuk takut kepada neraka Allah Ta'ala, sekalipun takutnya itu hanya senilai separuhnya buah kurma. Jadi jangan sampai kita tidak pernah merasa takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sembrono nglakoni dosa maksiat sak kenae sak geleme dhewe. Nah, maka itu tidak dibetulkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takutlah kepada siksa Allah, kepada neraka Allah Ta'ala. Kalau bisa ya setakut-takutnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau tidak bisa takut yang sebanyak-banyaknya, minimal kayak tadi itu seberat separuh biji kurma. Mudah-mudahan kita sekalian selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk dalam melakukan hidup dan kehidupan ini, terutama di usia-usia yang semakin senja ini, dan mudah-mudahan saatnya nanti kita dibaringi mati, sekali lagi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Demikian hadirin yang dapat kita sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.